Mari kita lanjutkan lagi keseruan kita di Sore Santai Seru. Masih bareng dengan Dokter Asri dan kita lagi membahas mengenai rematik di usia muda. Kok bisa? Ternyata bisa. Perempuan hebat dari 18 usia sampai 34 18 banyak. sampai 30. 34. 34. Jadi misalnya kenanya di usia 33, sabar ya setahun lagi habis. Enggak juga. Enggak juga gitu dok? Enggak. Kan sampai 34 dok? Kan tadi kan autoimun itu sulit disembuhkan. Oh nggak bisa diprediksi juga ya? Iya. Iya, yang adalah kita belajar hidup berdampingan dengan Berdamai penyakit gitu. autoimun ini yang berbentuk rematik atau bahasa kedokterannya adalah Rheumatoid arthritis. itu dia. Rheumatoid arthritis. Remote apa? Remote AC. Rheumatoid arthritis. Ah, tapi seperti yang dikatakan bahwa untuk salah satu cara yang bisa dilakukan untuk bisa berdampingan dengan masalah rematik ini adalah kita melakukan olah-olah tubuh yang baik dalam kesehariannya. Justru jangan sampai begitu Anda terserang rematik terus Anda pasrah, tiduran malah nggak baik ya dok ya. Nah tapi olah tubuh seperti apa kata dokter ini kan sakit banget. Iya. Boro-boro dipegang sama orang, diri sendiri aja tuh bisa sampai stres gitu loh saking sakitnya. Gimana nih dok caranya? Oke. Sebenarnya tidak ada olahraga khusus, cuma saya modifikasi saja karena ini hal yang paling mudah. Oke. Oh jadi ini penemuan dokter sendiri nih? Iya. Wah. Saya suka mengamati saja sih kalau misalnya orang-orang dengan rematik saya ajarkan untuk sebenarnya ini lebih Kayak ke arah terapi lah ya? Iya, kayak terapi. Sebenarnya ini bisa dilakukan oleh senamnya untuk orang stroke sebenarnya. Oh. Ya. Yang megang bola-bola gitu? Iya, betul. Jadi tajam sebenarnya gitu kalau misalnya Anda punya, kita sebutnya kalau di awam tuh bola stroke sebenarnya. Oke. Bola Jadi stroke. bentuknya bulat seperti ini, dia ada duri-durinya. Kayak bola golf cuman agak tajam-tajam kayak landak Iya, gitu. dia ada duri-durinya gitu. Cuma dia tidak tajam duri itu. Iya. Agak Oke lah, cuma dia ada titik-titiknya Ya. itulah ya. Dan dia itu kalau ini buah-buahan ya. Ini contoh aja nih. Kalau ini Ini contoh contoh aja ya. yang ada di studio Saya pada cuma- saat ini ya. Kebetulan mau maaf saya nggak bawa. Ini mbaknya mau pakai ini? Ya, boleh deh gue megang apel. Jadi Apa kalau ya? Oh iya. udah ada yang kalau Anda baru mulai gunakan bola stroke yang Oke. yang Yang masih ada baru. durinya sedikit. Oke. Tapi kalau Anda sudah cukup kuat boleh menggunakan bola tenis. Oh, malah Oh justru jadi makin meningkat ya? Iya. Awalnya bola stroke yang agak kecil, udah lama pakai yang agak bola tenis. Lama-lama duren ya dok ya? Debus kayaknya ya. Nah, terus diapain nih dengan bola? Ini sebenarnya gampang aja, kita cuma tinggal squeezing aja. Ya pakai squishy Squishy aja. aja. Lebih Kayak empuk. anak-anak muda sekarang. Kalau squeeze itu untuk yang mungkin yang sangat sakit ya. Oh, jadi nggak boleh yang agak keras ya? Jadi kita mulai step by step aja. Oh gitu. Ya, jadi kita emang lagi sakit nyeri. Kalau Anda sedang treatment sama dokter penyakit dalam atau dokter autoimun khusus autoimun, tolong tetap dikonsumsi obatnya. Oke. Jangan berhenti. Oke. Ya, jangan berhenti. Treatment tetap harus dilakukan. Ini adalah hanya penunjang supaya Anda nggak terlalu stressful dan Oke. segala macam. Jadi Tinggal di squeeze aja. Dan kekuatannya nggak usah kata dokter sampai ininya penyok. Enggak. yang penting gerakin Yang penting aja. gerakan aja. Oke. Ya. Nah ini kan kalau di tangan dok, kalau misalnya kan rematik kan kadang-kadang di mana aja kan? Iya, betul. Kalau di kaki gitu dok? Nah, persendian itu kalau di kaki lebih gampang sebenarnya. Kalau Anda sering ke fisioterapi, itu suka memang dia punya gerakan khusus. Oke. Ya, tapi kalau Anda di rumah cukuplah punya kertas nggak ya? Kertas. Nah, kertas ini bisa kita sobek-sobek sebenarnya. Oh, buat ngilangin Wah, stres? Coba-coba gitu. Iya, karena kalau misalnya orang dengan rematik itu stressfulnya cukup tinggi. Karena dia merasakan beban nyeri yang sangat hebat. Coba saya Serba bantu salah dok, dok boleh? ya? Jadi serba salah. Semakin lama dia semakin, aduh saya sakit nih sampai nggak bisa digerakkan. Jadi kadang-kadang membuat mereka tuh depresi. Seberapa? Nggak apa-apa, paling kecil aja. Oh sampai kecil? Oh serius sampai Iya. kecil? Oh 2000. Kebetulan itu kertasnya kontraknya banyak. Ya, segini? Ya cukup. Hah? Oh dia Nggak kecil kekecilan, banget loh. Dok? Ya nggak apa-apa. Terus diapain ini kertas? Jadi maaf ya, saya kotorin studio. Nggak masalah. Untuk perempuan hebat agar Saya sama-sama lepas bisa sepatu recovery. dulu. Jadi sebenarnya Anda bisa lakukan ini di rumah, ya. Di kaki ini, Anda bisa ditekuk, lalu diginiin lagi, tekuk lagi, terus turunin lagi. Oke, balerina Seperti ini ya. Di kayak mau jinjit, Iya. terus habis Tapi itu Anda nggak perlu berat-berat melakukan itu. Diturunin lagi, tekuk Turunin lagi, lagi. terus diturunin.
Oh, Nah, jadi kayak begini jinjit, iya. tapi nggak usah sampai jinjit beneran, usah, cuman ha-ha. untuk persendian di kaki. Iya. Terus bisa kita dibuka, dibuka, ditutup. Terus kertasnya buat apaan, Dok? Nanti dulu. Nanti nggak seru nanti ujungnya. Oke. Yang buat tempel-tempel kayak Ah, koyo. ah. Anda bisa lakukan ini saat duduk pun. Oh, duduk juga nggak apa-apa. Ah, ah. Jadi berdiri nggak ada masalah, duduk pun nggak ada masalah. Oke. Nah, yang terakhir ada nih yang paling seru sebenarnya. Kalau Anda punya daun-daun yang berserakan di teras rumah atau lagi iseng tiba-tiba ada ketemu cucu atau anak yang nyobek-nyobek kertas, Iya. sok itu dilakukan. Kalau misalnya diginiin, nah ini yang paling sulit tapi sebenarnya saya ambil dari pelatihan diabetes. Oke. Jadi orang dengan diabetes pun dia harus melatih kakinya juga. Nah, saya ambil jari ini. Oke, gimana? Nah, jadi kalau kita duduk banyak nggak Oh, mungkin duduk, berdiri. duduk. Nah, jadi kalau ini kertasnya Ini saya berserakan, berdiri, yang lain pada duduk. Saya duduk, yang lain berdiri. mau duduk sebelah saya silakan. Gimana sih, Dok? Sabar Mas, sabar. Makin stres, makin deket rematik nih. Nah, jadi yang kertas berserakan ini kita bisa kumpulin. Kumpulin pakai kaki. Kayak gitu. nyapu Kumpulin gitu. pakai, Terus? Ya, Nyapuin. kalau bisa, kita bisa buat bentuk bola-bola. Hah? Bikin bola. Iya. Bola gimana? Ini kalau udah diremes-remes bertahun-tahun kayak ini. gini, Dok, kakinya bisa nyengkem. Kayak kalong. Kayak ini ya. Jadi kita remes-remes nih, dibentuk jadi kayak bola. Oh, Serius? jari-jarinya juga gerak begini. Iya. Oh, astaga. Iya. Bisa diganti nggak sama adonan terigu gitu? Biar ada Bola hasil kalau gitu dari ya. Iya. mau makan ya. Begini-gini juga atau Iya, cukup begini gitu. aja? Bikin Bentuk ini cilok. jadi dikumpulin jadi satu, kalau bisa dikecil-kecilin seperti ini. Nah, Pegel loh sebenarnya kalau Iya. sebenarnya dipikir-pikir. Pegel nggak sih banyak? Lumayan pegel. Ada rematik tuh. Hey. Gitu nggak sih, Dok? enggak, Oh, enggak ya? belum tentu. Belum tentu. Ya, jadi sebenarnya ini untuk latihan untuk yang sehat, yang mumpung tidak ada, ya mencegahnya. Kita Lu bisa ngapain pakai kaki lo? Nggak, ceritanya ada kertas-kertas ceritanya gitu. gitu. Jadi sebenarnya easy, mudah, kita bisa lakukan dimanapun dan kapanpun sebenarnya. Oh, I see. Gitu. Ada satu lagi yang penelitian kalau Anda sudah bersuami istri, Hah? uh, Istrinya gitu-gitu juga? Sampai bentuk bola gitu? bukan Oh, enggak ya? apa namanya untuk menghindari itu kita bisa melakukan hubungan intim itu pada malam hari. Yang bener dong! Iya, Malam hari, maksudnya pagi hari, siang karena hari. dingin. Hah? Kadang-kadang ada beberapa orang yang rematik itu kan kalau kena dingin, tidak semua orang rematik kena dingin terus dia jadi rematiknya kambuh. Tapi kalau ada beberapa yang kalau memang dia kedinginan, ada baiknya melakukan hubungan intim dengan suami atau dengan istri pada malam dini hari. Oh. Gitu. Kalau Anda yang sholat Supaya tahajud, pleng. Iya, jadi itu kan ada gerakan kan, jadi itu yang ini saya juga baru tahunya juga membaca beberapa artikel dan jurnal. Kagak. Kenapa jadi begitu ya? Kayak maksudnya bingung gitu. Agak beda gitu kan dari terapinya kan kayak gini kan. Ya ini kan bagian single. Iya. Single maupun double boleh. Iya, maksudnya jomplang banget jauh banget itu, Dok. Oh, Kalau iya. yang suami istri udah nggak butuh gini-ginian. Oh iya harus. Tetap juga ya. Betul. Tapi kan nggak cuma kaki sama tangan aja dok Iya. rematik Iya. kan bisa nggak tahu di mana lagi sih rematik? Di sini ya. badan di sini-sini. Dok. Nah, kalau itu ini agak susah juga terutama yang punya bahunya ada cedera ya. Oh, iya. Ini harus under supervisi dari dokter rehabilitasi medik. Oke, ingat ya nggak boleh sembarangan. Ini Ya. hanya diberikan contoh, tapi harus di bawah pengawasan dokter Spesialis rehabilitasi medik. spesialis Rehabilitasi. Oke. Ya. Yaitu, Kalau misalnya itu paling gampang sih kita cuma naikin bahu, turunin lagi. ya ini mah gampang. Gampang. Terus kemudian ke belakangin, terus ke depanin. Ini yang penting biasanya ada gerakan suami kayak gini, Dok. Kalau ditanya sama istri, uang belanja mana? Iya, bener juga ya, saya baru nggak tahu ya. Iya kan? Untung nggak begitu. Oke, baik. Enggak. Kita udah banyak banget nih dapat tips mengenai Iya. rematik dan juga informasi mengenai rematik bahwa ternyata rematik adalah bagian dari penyakit autoimun, salah satu bentuk autoimun, penyakit autoimun dan untuk itu bisa menyerang usia dari 18 tahun hingga 34 tahun. Sampai Ya, 60 tahun juga. Sampai 60 tahun dan ini tidak bisa disembuhkan. Anda hanya bisa beradaptasi apabila memang sudah terkena Rematik. penyakit autoimun dengan bentuk rematik ini. Terima kasih banyak Dokter Astri. Sama-sama. Terima kasih, Dok. Beberapa gerakannya juga terima kasih. Saya jadi ngerasa kayaknya sendi-sendi saya kaku banget ya. Oh. Serius. Serius? Karena kemarin habis gitu. Ya elah baru juga berapa menit begini-begini. Wah kayak Ragi kangen nih. Enggak sama dong. Enggak instruktur kita dong. kemarin.
Nah, abis ini kita ada hashtag dan juga masih ada penampilan dari Solva. Wow, Jadi jangan wow, kemana-mana, wow. tetap bersama kami di sini di Sore Santai Seru.